Apa yang terjadi pada mobil listrik setelah 10 tahun? Ketika kita melihat mobil listrik, yang kita lihat biasanya adalah mobil baru, bersih, sunyi, dan futuristik. Iklan menunjukkan langit biru, jalan kosong, dan mobil melaju tanpa suara. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang sekali dibahas. Apa yang terjadi setelah euforia itu hilang? Setelah mobil itu tidak lagi baru, setelah garansi habis, setelah baterainya menua. Hari ini kita tidak bicara mobil listrik ideal, tapi mobil listrik yang sudah hidup 10 tahun. Dan jawabannya jauh lebih kompleks dari sekedar lebih murah atau lebih hijau. Apa arti 10 tahun dalam dunia otomotif? Dalam industri otomotif, umur 10 tahun adalah titik krusial. Ini fase di mana mobil mulai keluar dari standar pabrik. Komponen tidak lagi optimal, biaya perawatan mulai terasa, dan pada mobil bensin, mesin mulai menurun kompresinya. Konsumsi BBM-nya naik, transmisi mulai kasar. Banyak mobil bensin di usia ini masih bisa jalan, tapi performanya sudah jauh dari awal. Tapi mobil listrik berbeda. Ia tidak menua dengan cara yang sama. Ia menua secara elektrik, bukan mekanik. Baterai menua tapi tidak mati. Mari kita luruskan satu hal yang penting ya. Baterai mobil listrik tidak rusak mendadak. Ia menua seperti baterai ponsel, tapi dalam skala yang jauh lebih kompleks. Bagaimana degradasi terjadi? Setiap kali baterai diisi, dikosongkan, dipanaskan, didinginkan, terjadi perubahan mikro di struktur kimianya. Nah, ini disebut cycle aging atau calendar aging. Angka nyata degradasi, data lapangan menunjukkan 1-3% per tahun rata-rata global. Maka setelah 10 tahun, kapasitas tersisanya adalah 65-80%. Mobil masih jalan, tapi jarak tempuh berkurang. Kepercayaan diri pengemudinya menurun, perencanaan perjalanan berubah. Nah, mobil listrik 10 tahun bukan rusak, tapi lebih terbatas. Kesalahan pengguna yang mempercepat kerusakan. Menariknya, banyak kerusakan baterai bukan karena umur, tapi karena perilaku penggunanya. Kebiasaan yang mempercepat degradasi, misalnya fast charging setiap hari, mengisi sampai 100% terus-menerus, membiarkan baterai kosong lama, parkir di panas yang ekstrim. Nah, ironisnya, banyak pengguna melakukan ini karena kurang edukasi, bukan karena lalai. Disinilah perbedaan mobil listrik dan bensin. Mobil listrik menuntut disiplin energi. Biaya ganti baterai sama dengan realita, bukan sensasi. Nah, ini topik paling sering dipelintir. Baterainya mahal, lebih mahal dari mesin. Mari kita bahas dengan tenang. Fakta teknis, baterai adalah kumpulan modul. Dalam banyak kasus, yang rusak itu bukan seluruh baterai, tapi beberapa modul saja. Jadi tidak selalu ganti total, bisa reparasi parsial. Dan harganya bagaimana? Nah, harga baterai turun drastis 10 tahun terakhir. Diproyeksikan juga turun lagi. Artinya mobil listrik 10 tahun ke depan tidak menghadapi harga baterai hari ini. Harganya berbeda. Mobil listrik bagian paling abadi. Nah, sekarang kita bahas bagian paling mengejutkan. Mobil listrik hampir tidak menua. Tidak ada ledakan, tidak ada gesekan ekstrim, tidak ada pelumasan kompleks. Selama biringnya sehat, pendinginannya baik, mobil listrik bisa hidup puluhan tahun. Motor listrik menurut saya ya. Jadi motor listrik itu hampir tidak menua. Motor listrik itu bisa hidup puluhan tahun. Ini alasannya apa? Kereta listrik, lift, mesin industri itu bisa beroperasi puluhan tahun tanpa overhaul besar. Nah, ini sama dengan motor listrik. Kemudian, elektronik dan software titik lemah tersembunyi. Tapi, mobil listrik punya satu kelemahan lebih besar, yaitu ketergantungan pada elektronik. ECU, inverter, BMS. Setelah 10 tahun, sensor bisa error, board elektronik bisa rusak, spare part bisa langka. Ini bukan soal rusak berat, tapi usia teknologi. Nah, kita analogikan dengan smartphone.
Smartphone 10 tahun itu masih bisa nyala, tapi tidak kompatibel, lambat, dan tidak aman. Mobil listrik mengalami hal serupa. Nah, sekarang kita lihat komponen konvensional sama dengan tetap aus. Jangan lupa, mobil listrik tetap punya ban, suspensi, rem, bodi. Rem lebih awet karena regeneratif braking mengurangi kerja rem mekanik. Kampas bisa awet 2 kali lipat daripada mobil bensin. Suspensi lebih tertekan karena adanya berat baterai. Ini membebani shock breaker terasa di jalan rusak. Ini penting untuk konteks Indonesia ya, karena banyak jalan yang rusak. Nah, bagaimana dengan nilai jual dan psikologi pasar? Mobil listrik yang bekas itu bukan soal teknis saja, tapi soal kepercayaan. Calon pembelinya bertanya, baterainya sehat, bengkelnya ada, spare partnya tersedia. Nah, jika jawabannya tidak jelas, ya harganya jatuh, pasarnya menyempit. Nah, inilah tantangan besar mobil listrik di negara berkembang. Nah, sekarang apa dampak lingkungan setelah 10 tahun? Apakah mobil listrik tetap ramah lingkungan? Jawabannya tergantung siklus hidupnya. Jika baterai didaur ulang, dipakai second life, maka dampak lingkungannya masih positif. Tapi jika dibuang, tidak dikelola, maka ada masalah baru yang muncul. Jadi, apa yang terjadi pada mobil listrik setelah 10 tahun? Ia tidak mati, mobil listrik juga tidak usang total, mobil listrik masih bisa dipakai. Tapi butuh pemahaman, butuh infrastruktur, butuh edukasi pengguna. Mobil listrik bukan solusi ajaib, tapi alat teknologi. Dan seperti semua alat, nilainya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Jika kita ingin masa depan transportasi benar-benar berkelanjutan, sustainable, maka yang harus kita bangun bukan hanya mobilnya, tapi pengetahuannya.